Di seluruh Amerika Serikat, gereja-gereja Katolik yang megah dan bersejarah, yang dulu dipenuhi suara umat yang berdoa, kini banyak yang kosong, ditinggalkan, atau dialihfungsikan. Tempat-tempat suci yang dibangun dengan keahlian arsitektur yang luar biasa ini bukan hanya sekadar rumah ibadah, tetapi juga menjadi landmark komunitas, bukti nyata dari iman, serta mahakarya arsitektur. Selamat datang di channel Satu Kata. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi berbagai topik menarik, berbagi cerita inspiratif, dan memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Simak video kali ini. Akibat perubahan demografi, kesulitan finansial, dan restrukturisasi keuskupan, banyak gereja ini yang terpaksa ditutup, bahkan ada yang dihancurkan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 gereja Katolik terindah dan paling bersejarah yang kini telah hilang ditelan waktu. Mari kita mulai. Gereja Katolik Saint Anne, Baltimore, Maryland. Gereja ini berdiri berkat nazar Kapten William Kennedy, seorang komandan kapal Clipper Baltimore yang terkenal The Wanderer. Saat kapalnya terjebak dalam badai dahsyat di lepas pantai Veracruz pada tahun 1833, ia berjanji bahwa jika jangkar kapalnya tetap bertahan, dan ia bersama krunya bisa kembali dengan selamat ke pelabuhan, ia akan membangun sebuah gereja sebagai tanda rasa syukurnya kepada Tuhan. Jangkar tersebut tetap kokoh dan sesuai janjinya pada tahun 1872, Kapten Kennedy dan istrinya, Marian Jenkins, mengamankan tanah dan dana untuk pembangunan gereja, yang kemudian dinamai Saint Anne Santo Pelindung para Pelaut. Kapten Kennedy dan istrinya bahkan dimakamkan di bawah gereja ini. Namun, sebagai bagian dari inisiatif Seek the City to Come yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Baltimore, gereja ini masuk dalam daftar paroki yang dianggap rentan. Proses 2 tahun ini akhirnya memutuskan untuk mengurangi jumlah gereja dari 61 menjadi 23 di Baltimore dan sekitarnya. Misa terakhir di Gereja Saint Anne diadakan pada tanggal 24 November 2024. Sebuah momen yang penuh duka bagi komunitasnya. Gereja Katolik Saint Boniface, Chicago, Illinois. Gereja ini dengan desain revival Romanesque dan 4 menara ikoniknya dirancang oleh arsitek terkenal Henry Schlax dan didedikasikan pada tahun 1904. Surat kabar Chicago American saat itu menyebut peresmian gereja ini sebagai salah satu peristiwa keagamaan paling mengesankan dalam sejarah Chicago. Namun, pada tahun 1990, Keuskupan Agung Chicago menutup gereja ini dan menggunakannya sebagai gudang penyimpanan untuk bangku gereja dan jendela lama. Pada tahun 1999, gereja ini menghadapi ancaman pembongkaran. Kemudian pada tahun 2016, pengembang Mike Skolsky membeli properti ini dengan rencana untuk melestarikan dan mengalihfungsikan bangunan tersebut. Meskipun mengalami berbagai penundaan, proyek renovasi kini terus berjalan dengan tujuan mengubah gereja ini menjadi 17 unit kondominium. Gereja Katolik Saint Laurentius, Philadelphia, Pennsylvania. Didirikan pada tahun 1882, gereja bersejarah ini selama bertahun-tahun menjadi tempat ibadah utama bagi komunitas imigran Polandia. Namun, sejak pertengahan 1990-an, Keuskupan Agung Philadelphia mulai kehilangan banyak jemaat karena semakin sedikit umat Katolik yang menghadiri misa secara rutin. Saint Laurentius School yang berafiliasi dengan gereja menghadapi kesulitan
dalam mempertahankan jumlah siswanya. Pada 2013, keuskupan menutup paroki ini, tetapi gereja masih digunakan untuk ibadah. Namun pada 2014, gereja harus ditutup permanen akibat kerusakan struktural parah yang mengancam keselamatan. Meskipun ada upaya pelestarian, gereja akhirnya disetujui untuk dibongkar dan akan digantikan dengan pembangunan 49 unit hunian multifamily. Gereja Katolik Our Lady of Loreto, Brooklyn, New York. Gereja Katolik bergaya Romanesk ini berdiri di sudut Segment Street dan Pacific Street di Brooklyn sejak tahun 1908. Para pegiat pelestarian sejarah berusaha mempertahankan gereja ini, tetapi keuskupan Brooklyn menganggap bahwa biaya perbaikan yang diperkirakan lebih dari $9 juta sudah tidak lagi masuk akal. Banyak jemaat Saint Laurentius yang telah pindah ke lingkungan yang lebih makmur atau ke daerah pinggiran kota. Tanah tempat gereja berdiri kini telah diakuisisi oleh Catholic Charities of Brooklyn and Queens, beserta mitra mereka. Rencananya di lokasi tersebut akan dibangun kompleks apartemen 8 lantai dengan 135 unit hunian yang diperuntukkan bagi manula berpenghasilan rendah dan tunawisma yang dinamakan Catholic Charities Loreto Apartments. Gereja Katolik The Transfiguration di Philadelphia, Pennsylvania didirikan pada tahun 1905 dan mengalami ekspansi pada tahun 1920-an untuk menampung jumlah jemaat yang terus berkembang. Bagian bawah gereja selesai dibangun pada tahun 1925, sementara bagian atasnya diselesaikan pada tahun 1928. Pada puncaknya, gereja ini dapat menampung lebih dari 2.500 orang, menjadikannya salah satu gereja terbesar di Philadelphia. Namun, pada 1970-an, perubahan demografi di sekitar gereja menyebabkan penurunan jumlah jemaat, dan gereja akhirnya ditutup pada tahun 2000. Setelah penutupan, properti ini dibeli oleh Raffaello Ferri, yang berniat mengalihfungsikannya. Namun, ia dihukum karena kasus penipuan pada tahun 2009. Kemudian, Boys Latin of Philadelphia Charter School mengakuisisi lokasi tersebut dan menghancurkan gereja untuk memperluas fasilitas sekolah mereka. Gereja Katolik Saint Adalbert, Chicago, Illinois, terletak di lingkungan Pilsen, Chicago. Gereja ini memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan komunitas Polandia dan Meksiko di kota tersebut. Didirikan pada tahun 1874 oleh imigran Polandia. Bangunan gereja yang saat ini dikenal selesai dibangun pada tahun 1912, menjadi pusat spiritual dan budaya bagi jemaatnya. Pada Februari 2016, Keuskupan Agung Chicago mengumumkan rencana penutupan Saint Adalbert karena biaya perbaikan menara setinggi 185 kaki yang sudah lama dipasangi perancah untuk alasan keamanan. Perbaikan diperkirakan memerlukan biaya lebih dari $3 juta. Meskipun ada upaya dari komunitas untuk mempertahankan gereja ini, gereja akhirnya ditutup secara resmi pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya konsolidasi gereja-gereja Katolik di wilayah tersebut. Gereja Katolik Saint Lawrence O'Toole, Lawrence, Massachusetts. Gereja ini pertama kali didirikan pada tahun 1873 dan menjadi tempat ibadah penting bagi komunitas Katolik setempat. Pada tahun 1905, paroki ini pindah ke gedung baru di sudut East Edge Hill dan Newberry Street, dipengaruhi oleh perubahan demografi, khususnya pertumbuhan komunitas Italia di daerah tersebut. Bangunan gereja di lokasi baru ini dibangun antara tahun 1905
1903 hingga 1908. Setelah beberapa dekade melayani umat, gereja ini akhirnya dihancurkan pada tahun 1980. Misa malam Natal terakhir diadakan pada tahun 1979, menandai berakhirnya era panjang bagi paroki ini. Gereja Katolik Our Lady of Peace, Chicago, Illinois. Gereja ini memiliki sejarah panjang yang sangat penting di lingkungan South Shore, Chicago. Didirikan pada tahun 1919, paroki ini awalnya bertujuan untuk melayani komunitas Katolik yang terus berkembang di daerah tersebut, yang sebagian besar terdiri dari keluarga kelas pekerja. Gereja Katolik Our Lady of Peace dirancang dengan gaya neo-gotik yang populer pada era pembangunannya. Sebagai bagian dari upaya konsolidasi yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Chicago, gereja ini menjadi salah satu dari 3 gereja Katolik di sisi selatan kota yang harus ditutup. Jemaat gereja ini kemudian bergabung dengan Saint Philip Neri, paroki lain di South Shore. Gereja Our Lady of Peace mengadakan misa terakhirnya pada tahun 2020. Hanya sehari sebelum peringatan ulang tahunnya yang ke-101. Gereja Katolik Saint Bonaventure, Philadelphia, Pennsylvania. Arsitek gereja ternama, Edwin Forrest Durang, merancang gereja Katolik Roma Saint Bonaventure pada tahun 1894 dan pembangunannya selesai pada tahun 1906. Gereja ini adalah salah satu dari selusin gereja yang ditutup oleh Keuskupan Agung pada tahun 1993. Banyak di antaranya terletak di lingkungan berpenghasilan rendah di Philadelphia Utara. Setelah penutupan, gereja ini dijual kepada New Life Evangelistic Church. Pada tahun 2013, setelah menerima keluhan mengenai kepingan atap yang jatuh akibat badai Sandy, pihak kota mengunjungi lokasi dan menyatakan bahwa menara gereja berada dalam kondisi berbahaya serta berisiko runtuh. Akhirnya, keputusan diambil untuk membongkar gereja ini dengan biaya sekitar $1 juta, meskipun bangunan tersebut dianggap sebagai salah satu fitur arsitektur paling signifikan yang tersisa di lingkungan tersebut. Gereja Katolik Our Lady of Lourdes, Chicago, Illinois. Gereja ini dirancang oleh firma arsitektur ternama Chicago, Wortman dan Steinbach, dengan gaya arsitektur Renaissance Spanyol dan dibangun pada tahun 1916. Firma ini telah merancang puluhan gereja serta rumah di seluruh Chicago. Banyak di antaranya kini terdaftar dalam Chicago Architectural Resources Survey. Pada tahun 1929, untuk memperlebar Ashland Avenue, gereja seberat 10.000 ton ini dipindahkan ke seberang jalan. Suatu pencapaian teknik yang luar biasa. Gereja dipindahkan ke sisi barat, diputar, kemudian dipotong menjadi 2 bagian dengan penambahan bagian baru di tengahnya. Keuskupan tidak memberikan alasan spesifik mengenai penutupan paroki ini, tetapi kemungkinan besar keputusan tersebut diambil karena jumlah umat yang menghadiri misa semakin menurun, jumlah imam yang semakin sedikit, dan jemaat yang semakin menua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.